guys, welcome back to Netflix sama gue Grady dan gue excited banget. Kali ini gue ada GR Yaris buat kita bahas. Wah, akhirnya ya. Sebagai pengguna Yaris, demen banget gue ngeliatnya. Oke, kita bahas dulu apa sih yang bikin orang-orang tuh pada penasaran, pada pengen punya GR Yaris. Yuk, langsung ikut gue. Oke, kalau kalian dengar kata Yaris di mobil ini, jangan bayangin Yaris yang kalian tahu, karena ini beda total. Pertama kita lihat dari bentuknya dulu. Bentuknya ini dia pakai basisnya Yaris yang di luar negeri sana, atau kodenya XP210 ya. Jadi bentuk dari depannya sih sama, tapi belakangnya tuh beda. Kalau di sini kita lihat ya, di ini khas banget nih, khasnya GR banget, gayanya tuh kayak gini. Jadi bagian fog lamp ke bawahnya tuh kotak gitu. Oke, daripada ngomongin desainnya, kita mendingan ngomongin uniknya aja. Uniknya mobil ini adalah mobil homologasi. Jadi mobil yang dibikin Toyota sebagai persyaratan buat Toyota ikut ke WRC, ke balapan rally ya. Nah, mobil ini syaratnya itu harus diproduksi sejumlah 25.000 unit selama 12 bulan. Jadi makanya memang jumlahnya terbatas banget karena bukan buat massal. Mobil cuma buat homologasi gitu. Nah, dan di Indonesia kita kebagian 126 piece dan kayaknya ini sama ini udah kepotong 2 ya, 124. Kemarin orang-orang udah sempet berebut buat beli mobil ini, padahal harganya itu 850 juta gitu. Mahal banget. Kemarin bahkan ada katanya yang berani ngeluarin 1,5 M katanya buat bayarin mobilnya. Tapi ya karena nggak ada slotnya, ya nggak jadi gitu ya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke mesinnya dulu. Mesinnya dia pakai 3 silinder loh. 1600 cc dengan kode G16E GTS. Jadi mesin ini spesialnya, kalau misalkan kalian lihat GR Toyota lainnya, itu hasil kolaborasi sama brand lain. Kalau yang ini dia bener-bener pure Toyota. Ya mungkin penggerak AWD-nya sih nggak ada campur tangan sama brand lain. Tapi ini mobil performance Toyota yang paling banyak Toyotanya dibandingin sama brand lainnya gitu. Nah, mesinnya ini dengan 1600 cc 3 silinder, tenaganya itu 268 horsepower sampai 272 horsepower. Jadi beda-beda tiap negara sesuai emisi sih ya, ngikutin emisi. Dan torsinya itu dia 360 Nm sampai 370 Nm. Gede banget angkanya, apalagi kalau kalian lihat bodinya ini kecil ya. Jadi power to weight ratio-nya pasti bagus banget karena memang mobil homologasi. Istilahnya mobil balap tapi versi hariannya gitu. Sekarang kita langsung lihat lagi ke bagian sampingnya ya. Nah, di sini dia pakai ban lebarnya itu 225 dan ini peleknya keren banget ya. Di sini juga kaliper remnya dia ada emblem GR-nya. Pokoknya kalau kalian lihat sekitar mobil ini bakal banyak banget emblem GR. Di sini, di depan, di dalam, di belakang tuh semuanya ada emblem GR. Terus kalian lihat lagi mundur sini, dia pintunya cuman 2 ya, atau dihitungnya 3 door sih sebenarnya. Kalau Yaris XP210 atau Yaris yang versi bawaannya ini, itu dia pintunya 5 dihitungnya. Nah, terus juga pintunya kalau kita buka, dia frameless. Ya, jadi nggak ada frame-nya di sini. Dan kalau misalkan kalian tahu, Toyota itu mobil-mobil barunya dia pakai platform global yang namanya TNGA. Ya, Yaris ini tuh dia untuk dasarnya yang XP210 dia pakai TNGA yang seri B. Kan dia banyak-banyak ya macamnya, ada B, C, F, L, K gitu. Nah, depannya dia masih pakai yang B untuk GR Yaris, tapi belakangnya dia pakai yang C atau yang pakai belakangnya Corolla, CHR kayak gitu. Jadi makanya kalau kalian lihat ini lebih lebar, lebih berisi, lebih bulat, seksi banget gitu. Pengen gue tepok rasanya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Ngomong-ngomong tuh mobil ini tuh pendek loh. Dia tuh cuman segini gue nih, sedada lah kurang lebih. Dan kalau kalian lihat atapnya, dia juga pakai karbon ya buat mengurangi bobot mobilnya. Dan selain itu, untuk panel-panelnya kayak pintu, kap mesin, sama bagasi, dia juga pakai aluminium buat mengurangi bobotnya. Gila, gue demen banget siluet belakangnya ya. Ini takukannya tuh seksi banget gitu. Di sini dia ada emblem GR4. Ini emblem yang ya lumayan spesial ya. GR-nya itu ya dari Gazoo Racing. 4-nya ini menandakan kalau mobil ini all wheel drive, dia full time. Nah, kalau di Jepang sana dia ada yang tipe RS, dia cuman front wheel drive. Ada. Jadi bentuknya kayak gini tapi front wheel drive. Tapi khusus untuk di Jepang. Untuk market yang ekspor atau termasuk Indonesia, dia dapatnya yang GR4 nih kita. Dan BTW juga kalau yang RS itu yang di Jepang, yang front wheel drive, dia nggak turbo ya, jadi tenaganya cuma 120 horsepower kalau gue nggak salah. Oh ya, gue mau ngingetin lagi kalau mobil ini mobil homologasi, jadi mobil yang lebih mementingkan performa dibandingin sama fitur-fitur. Contohnya di sini dia nggak ada wiper belakang ya, nih. Tapi udah ada ini sih sensor parkir. Di sini dia knalpotnya ada 2 nih, kiri kanan. Dan di sini ada diffuser yang pastinya ini bukan cuma model doang, pasti dia berfungsi gitu ya. Kalau kalian lihat di sini juga ada, selain yang warna putih, ada yang warna merah. Dan yang warna merah itu dia udah full aksesoris pakai GR. Jadi
front lip, side skirt, belakangnya juga udah ada tambahan add-on lagi. Nah, sebelum masuk, gue pengen kasih lihat dulu. Di bawah sini, dia ada akinya. Nah, jadi akinya dia di bagian belakang ya. Nah, kalau yang di versi luar negeri, seingat gue tuh dia ada tangki air di sini buat IC coolernya. Tapi kalau di sini kok nggak ada ya? Oke. Karena ini berdasarnya Yaris ya, dia masih bisa buat bawa barang lah. Jadi masih bisa dipakai buat harian gitu. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita di dalamnya Yaris. Ya, kalau kalian lihat di bagian interiornya sini, dia tuh desainnya sama kayak yang basisnya itu, yang XP210. Tapi justru fitur-fiturnya banyak yang dikurangin. Contohnya nih kayak di sini cluster instrumennya dia masih pakai analog ya, masih pakai jarum gitu. Meskipun di tengahnya udah ada MID yang berwarna, tapi dia masih pakai dial. Kenapa? Karena memang mobil ini mementingkan performa, gue ingetin lagi. Jadi kalau kayak fitur-fitur yang digital cluster gitu, yang nggak penting, yang cuma nambahin berat, itu dihilangin. Lanjut lagi, di sini dia setirnya kecil, ringkas gitu ya. Dan ini pastinya bisa diatur, naik turun gitu. Maju mundur udah bisa. Nah, terus di sini juga dia transmisinya manual. Jadi GR Yaris itu cuma tersedia versi manualnya aja. Dia nggak ada matic-nya. Dan di sini juga dia rem tangannya tentu saja masih mechanical karena mobil balap gitu kan. Ya, kalau dari material sih oke sih. Yang jelas lebih bagus daripada material-material Toyota yang ada di Indonesia pasaran karena memang ini standar luar negeri gitu. Oke, dari kursinya juga ini dia bucket seat. Enak banget buat duduk di sini. Dia banyak banget emblem GR seperti tadi gue bilang di luar, di dalam ada, di sini ada, di sini ada, di karpet juga ada gitu, banyak banget. Dan yang spesialnya itu di bagian sini dia ada emblem GR WRC, Develop for VIA World Rally Championship. Memang mobil ini dibikin buat ikut rally gitu. Gila ya, spesial banget. Nah, sekarang gue udah penasaran, gak sabar lagi pengen langsung coba aja ya. Yuk. Oke, seru banget mas. Thank you. Oke, jadi mesin 1600 cc 3 silinder yang dipakai sama GR Yaris ini itu bener-bener spesial ya. Dia tuh tenaganya gede, responnya juga cepet. Buat akselerasinya itu ngacir banget. Sebenarnya gue susah buat percaya kalau ini adalah mesin 3 silinder gitu. Karena biasanya kan mobil 3 silinder tuh buat ekonomi ya, tapi ini performanya tinggi gitu. GR Yaris juga punya sistem yang sama persis kayak mobil-mobil rally. Jadi kalau kita tarik rem tangannya, itu gardan belakangnya langsung disengage. Jadi dimana kita perlu pakai handbrake buat manuver, kita nggak perlu injek kopling lagi. Bahkan kita bisa langsung injek pedal gas terus-terusan. Dan buat dipakai harian pun, menurut gue ini masih nyaman banget sih si GR Yaris ini. Meskipun dia kan manual ya. Tapi pedal koplingnya ini sedikit berbobot, tapi dia nggak berat gitu. Jadi masih nyaman lah buat dipakai harian. Terus juga dia punya sistem assist buat koplingnya. Jadi kalau misalkan kita ngepasin kopling, ini gampang banget. Bahkan menurut gue lebih gampang daripada mobil-mobil manual kebanyakan. Dan setelah nyoba ini, gue bener-bener percaya banget kalau GR Yaris ini adalah mobil rally yang road legal. Keren banget, gue pengen. Aduh, gila guys. Itu apa Yarisnya ya? Ya pokoknya, kalau kalian masih mikirin kalau Yaris itu adalah Yaris yang kalian tahu, ini beda total. Bener-bener ya, mobilnya tuh lincah banget, feel-nya juga gokil banget. Apalagi dia ada ini ya, teknologi IMT ya. Jadi buat transmisi manualnya tuh dia ada kayak semacam assist gitu deh, ada blip dan something. Juga tadi gue pas kayak bikin putaran gitu, nggak perlu injek kopling, dia nggak mati mesinnya gitu. Itu batch berikutnya udah mau jalan lagi. Ya tadi awalnya kita disetirin dulu, habis itu kita baru nyetir sendiri. Ya overall ini mobil gila banget sih. Memang ini ya experience-nya cuma sedikit ya, cuma segitu doang. Lebih asik sih kalau kita cobain full, tapi kalau yang tadi sejauh yang gue coba, itu bener-bener dia feelingnya direct, mobilnya agile, pindah cepet banget gitu. Pokoknya nurut banget
jauh banget sama Yaris yang kalian tahu gitu. Ya cocok buat jadi homologasi ya. Pantas aja mobil kayak gini dipakai rally gitu. Wajar gitu. Oke, jadi buat video kali ini gitu aja. Nanti kita bakal coba lagi, dia lebih dalam. Kita bakal coba pinjem nih ke Toyota. Thank you banget udah nonton. Kalau misalkan kalian suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe kalau misalkan kalian belum. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Jangan lupa makan.